Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahlia Purwati dengan NMP 234111051 kelas NNJ 23C. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah pengantar manajemen dari dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari, SPMM. Oke, langsung saja saya akan mengulas materi tentang pengorganisasian horizontal. Simak hingga habis untuk menambah pemahamanmu tentang materi kali ini. Apa itu struktur organisasi horizontal? Horizontal Organizational Structure adalah struktur organisasi dengan sedikit lapisan hierarki dan rentang kendali yang luas. Itu menekankan pendekatan yang berpusat pada karyawan dengan mengedepankan kerja tim dan kolaborasi. Kadang, kita juga menyebutnya dengan struktur datar. Apa saja karakteristik struktur organisasi horizontal? Faktor-faktor berikut mengkarakterisasi struktur organisasi horizontal. Rantai komando. Struktur horizontal melibatkan rantai komando yang pendek. Organisasi mungkin melibatkan 2 atau 3 rantai komando. Itu mungkin melibatkan manajemen puncak dan manajemen bawah, menghilangkan posisi manajemen level menengah. Rentang kendali. Organisasi memiliki rentang kendali yang luas. Masing-masing posisi manajerial mengendalikan area atau kelompok yang luas. Singkat cerita, mereka mengawasi banyak bawahan. Otonomi. Manajer memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk mengatur dan mengontrol area mereka. Mereka memiliki kebebasan dan kemandirian untuk menjalankan peran dan tanggung jawab. Delegasi. Manajer atas memberdayakan karyawan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Jadi, manajer bawah memiliki wewenang untuk membuat keputusan bisnis dengan sedikit atau tanpa keterlibatan dari atas. Birokrasi. Struktur horizontal kurang birokratis di mana organisasi memiliki sedikit lapisan manajerial dan kurang menekankan pada kepatuhan kaku terhadap aturan dan prosedur. Apa keuntungan struktur organisasi horizontal? 1. Memanfaatkan sumber daya secara optimal. Perusahaan menekankan struktur lintas fungsional. Misalnya, karyawan bisa melakukan peran berbeda sesuai dengan kebutuhan bisnis. Akhirnya, itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. 2. Komunikasi yang lebih baik. Lebih sedikit lapisan mengarah ke komunikasi yang lebih baik. Selain lebih cepat sampai kepada orang yang dituju, informasi lebih kecil kemungkinan terdistorsi. Sebaliknya, lebih banyak lapisan membuat informasi lebih mungkin terdistorsi selama melalui lapisan tersebut, membuat pesan tidak efektif. 3. Keputusan lebih cepat. Manajemen lebih cepat mengambil keputusan dan mengimplementasikannya karena melalui lapisan manajerial yang lebih sedikit. Itu membuat perusahaan responsif terhadap perubahan di lingkungan bisnis. Apa saja kekurangan struktur organisasi horizontal? 1. Peluang promosi lebih sedikit. Perusahaan memiliki lebih sedikit posisi manajerial untuk diisi. Sebagai akibatnya, karyawan merasa tidak bisa mengejar karir yang lebih tinggi. Akhirnya, mereka memilih mengejar karir di perusahaan lain. 2. Kebingungan. Perusahaan tidak membagi peran dan tanggung jawab secara spesifik. Generalisasi semacam itu memunculkan risiko. Misalnya, karyawan kebingungan karena tidak jelas kepada siapa harus melapor. 3. Kurangnya spesialisasi. Perusahaan tidak mendeskripsikan secara spesifik fungsi pekerjaan tertentu. Beberapa karyawan mungkin merangkap peran atau mendapatkan tugas ganda untuk area yang berbeda. Selain beban kerja bertambah berat, itu bisa menurunkan produktivitas mereka. Itulah beberapa penjelasan singkat dari materi pengorganisasian horizontal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan topik yang saya sajikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.